itu pakai peci, celana segini, contoh warna biru. Makanya kaki jadul baheula. Yang dia injak itu kebun yang saya sedang rawat. Yang tadinya balas atau gambung, udah saya tanam buah-buahan di situ. Kenapa dalam pikiran saya kakek-kakek ini kok jalannya kadinya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV. Sekarang kita ada di program Aheng nih. Kali ini saya kedatangan Kang Andri. Sehat Kang Andri? Alhamdulillah. Damang. Sehat, Damang. Nah ini Kang Andri ini yang episode lalu diceritakan oleh Kang Ijal Kang ya. Oh iya, Yang waktu itu dapat paku. Boleh diceritakan sedikit Kang sebelum kita membahas yang lain. Itu seperti apa? boleh. Bisi hoa Kang. Terus ya. Bisi hoa gitu langsung nih yang dapat pakunya nih. Seperti apa boleh sedikit Ya, lah. saya saksinya sendiri yang mendapatkan paku itu. Jadi begini, Kang Windu, waktu kita mengikuti acara kirab Panji, kebetulan kami berdua dengan Rijal itu kebagian pekerjaan untuk mendokumentasikan perjalanan kirab Panji Ngaruhan. Ngaruhan. Jadi perjalanan ke beberapa situs makam keramat pendiri Sumedang Larang, ya. Itu perjalanan dari Paniis sampai ke situs makam Perbuga Jagung. Nah, cerita yang sangat ahengnya itu di Gunung Lingga. Gunung Lingga. Di Gunung Lingga. Perjalanan kami telat karena nyasar, padahal sudah berapa kali ke sana. Sudah sering. Sering ke puncak Gunung Lingga kita berziarah ke sana. Ternyata tertinggal karena kita berdua melewati jalur yang berbeda dengan peserta ngaruhan dari pihak keraton dan Madara. Kita terlalu lama, Kang, dari Pasieringkik. Ya, telat dan kok jadi bingung ya kemana jalan gitu kan. Ya akhirnya sih sampai juga dan ya telat lah. Mereka sudah sampai di puncak, kita berjol gitu. Seharusnya tim dokumentasi ya dari sebelum mereka datang kita sudah siap di sana gitu. Kita selalu begitu. Dan yang akhirnya itu pas Hadoroh, semua tim ngaruhan di Pak Keraton dan di sana juga ada Aum Luki, ya, dan pongga-ponggawanya di sana. Sedang husuk, ya, kebetulan saya paling depan mendokumentasikan dekat misalnya Prabu Tajimalela, yang Prabu Tajimalela. Setengahnya sedang berdoa, kebetulan ada angin ya besar dari atas gitu. Nggak taunya ada yang ngagepluk gitunya. Ngagepluk jatuh ke depan saya. Jelas banget gitu kan. Jelas banget nih ada besi yang jatuh terang. Jatuh di atas ke batu bawah. Nengok ke kanan ke kiri, carwek. Berarti mereka tidak dengar. Cuma saya sendiri yang dengar gitu, yang jatuh itu. Penasaran. Terus si kamera sudah off waktu itu, sudah off. Karena saya juga ikut berdoa. Kalau penasaran saya senterin. Apakah ini pusaka yang jatuh dari atas? Ah, keris apa nih? Saya senterin. Ternyata itu paku. Ya, sepanjang inilah. Kan juga ada di rumah. Oh masih ada? Masih ada. Dibekal. Saya mundur alon-alon ke belakang. Iya, sedang berdoa. Saya menemukan paku. Ini kalau dibawa tidak apa-apa gitu. Bawa aja milik anjen. Tapi yelin pusaka paku. Tapi setidaknya dari situ saya mendapat filosofi tentang paku. Nah itu, makanya apa Kang dari paku itu? Itu mungkin dari sebuah simbol ya menyampaikan kepada saya
tentang filosofi paku itu pamageh, panguat gitu kan, sebuah bangunan atau apa. Nah, Sumedang juga harus kuat dong. Buat pihak keratonnya, buat pihak pemerintahannya, buat Sumedangnya. Ini loh saya dapat simbol filosofi di yang Prabu Taji Malela di pas mana acara HUT hari jadinya kota Sumedang. Oke, yang tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin. Sangat. Itu. Dan kita juga ada Cipaku kan. Jadi harus ingat nih, awal asal Sumedang Larang itu dari Dharma Raja. Sok memulai karuhun anjeun gitu nya. Ya kalau anjeun teh di dieu gitu. Sok perhatikan mana ayeuna tos tenggelam harus bagaimana yang masih ada, sok pelihara yang baik dan benar. Dan saya sempat menangis. Saya sepulang dari yang Prabu Taji Malela, itu kenapa saya kesasar? Kesasar dan telah terlambat sampai ke puncak karena jalan dari Pasir Ringkik itu hancur. Masa gitu kan? Ini adalah pendiri Sumedang Larang, yang Prabu Taji Malela. Kenapa? Jalan arah ke pendiri Sumedang Larang, jalannya begitu buruk. Dari jalan lama dari Pasir Ringkik ke puncak Gunung Lingga. Dan itu jalan akses yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat. Saya sedih gitu. Masyarakat Cimarga itu ke sana, ke Pasir Ringkik ya. Karena lihat batu dua yang baru itu kan curam. Ya, jadi mereka mungkin malas ke sana dan harus berputar. Belum banyak yang celaka kan waktu pas dulu ada event-event apa di sana kan, jalannya terlalu dukik. Mereka tetap menggunakan itu, malam ramai juga gitu kan, hidup mudik. Berarti itu jalan hidup gitu. Saya menangis di situ, saya sedih, dan saya sempat membuat podcast juga waktu itu. Tidak terasa ini merobeh kan. Marah. Berkecamuk waktu itu. Nah ini mungkin itu juga lah masukan buat saya sendiri. Sampaikan nih, kamu saya buat nyasar di sini. Nih jalan yang ke pendiri Sumedang Larang, hancur jalannya. Itu. Oke, sangat menarik sekali Kang ya. Mungkin filosofi paku itu ada sangkut pautnya dengan Gunung Golempang Kang ya, karena Kang Andri juga sekarang sedang memulai Gunung Golempang Kang. Nanti akan kita bahas di segmen kedua Kang. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Oke, sekarang kita berada di segmen kedua, Kang Andri. Ya, Kang. Sekarang kan Kang Andri sedang memulai, bahkan dari dulu Kang ya, dari dulu memulai Golempang Kang. Ya, Nah, Golempang Golempang itu seperti apa sih Kang kondisinya itu Kang? Sampai Kang Andri, orang bersihan, orang ruat seperti itu. Nah, cerita awal mulanya seperti apa? Ya, begini Kang, cerita awal. Saya kebetulan sama sahabat saya Kang Ustad ya, Kang Ustad datang. Yaitu pernah ke Gunung Golempang, terus menceritakan awalnya. Kang, saya mimpi gitu kan, 3 malam berturut-turut. Saya seperti jalan ke puncak ke sana, terus menemukan sebuah gubuk yang sangat lusuh, yang sangat tua gitu ya, saung buhun lah gitu. Saya datang ke sana, terus saya ucap assalamualaikum. Pas buka pintu ada orang di dalam gitu, tapi menjawab, biarpun saya terlihat sosok orang tua ini, dia tertidur lelap tapi seperti semedi tapi rebahan begini. Terlentang ya. Terlentang ya di dipan yang sangat tua dan tidak memakai baju, ini kerontang kurus kering gitu ya, seperti bertapa yang sudah lama di situ. Terus saya menyampaikan, karena memang beberapa kali ke sana kok Golempang bala gitu ya. Ternyata dalam mimpi itu berkomunikasi, saya meminta izin malahan. Minta izin, saya mohon izin mau membersihkan tempat ini dari ilalang-ilalang yang sangat tinggi gitu. Waktu 2016 waktu itu. 2016. Beliau menjawab, Jang, lamun maneh erek bebersih ieu patempatan. Jig bebersih heula diri maneh. Ka abdi teh malah kitu ngabalikeun. Aduh bersih apa urang lupa dosa gitu. Da lamun meureun jurig jarian moal kieu meureun jawabna meureun gitu.
Ya benar-benar ada sosok yang menyampaikan seperti itu. Dan akhirnya saya mencari air, gitu, bebersih, dan larinya itu ke arah Cikalingsem. Cikalingsem. Digambarkan dalam impian itu seperti saya menemukan ada rumah-rumah gitu ya. Terus ada pembuangan air yang kalau pamicinan mah kotor. Gitu. Tapi ke hilirnya itu kok semakin bening bersih. Nah, di situ saya siuk gitu kan, saya mandi bersih gitu. Oh, meureun ieu na mun digambarkan jadi orang kotor meureun ieu tah. Tapi kadina ieu bersih ya. Mun hirup urang teh mun tina kotor kudu jadi bersih gitu kan. Kudu bisa disucikan. Apalagi ya kita dari muda perjalanan pasti banyak bermacam-macam yang inilah ya masa ketua ya, harus bersih, harus suci ya, harus suci. Setelah bersih saya kembali lagi ke saung itu. Saya bilang, Ki, saya sudah mandi, saya sudah bersih, silakan kalau mau bersih mangga. Saya sapu tuh di saungnya, di sekitar halaman saung, di puncak nih kan, sapu sampai bersih. Setelah bersih, saya uluk salam pulang. Sudah bersih sampai saya dipannya di bawahnya dibersihin, dia tetap terbang. Oke, setelah pulang, malam kedua saya mimpi lagi. Mimpi lagi, Kang. Apa dalam mimpi itu? Nenek-nenek yang hadir. Nenek-nenek yang hadir dan menggambarkan ada bangunan di puncak Golempang itu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah puncak. Kalau kakek itu tuh di sebelah timur, di puncak sebelah timur. Kalau ini di tengah. Nenek-nenek ini menunjukkan saya, mengajak saya ke dalam. Ruangan itu seperti ruangan zaman baheula, tapi bangunannya kokoh seperti bangunan Belanda gitu ya. Bangunan Belanda kokoh gitu. Nenek ini menunjukkan, Najang ini kamar ruangan Siliwangi di sebelah selatan, kidul lah, bahasa Sunda nama di puncak ada ke sana kidul. Nah, terus dia mengajak lagi ke sebelah utara. Nah, di situ ngarandag mencek bahasa Sunda, dia berhenti di lawang pintu, dia ngarandag. Di sini nenek Nini tidak berani masuk ke dapur ini, ke ruangan dapur ini. Kenapa, Nek? Tidak berani. Nini mah ukur bisa nunjukin bahwa di sini itu ada batu tutunggul tilu di sebelah utara ini. Gitu. Tutunggul ya, tunggul batu 3. Kalau Nini ke situ merasa tidak sopan. Gitu. Dapur di sebelah utara ada tunggul tilu 3 gitu. Nah, setelah menyampaikan itu, mimpi itu sudah pergi. Malam ketiga mimpi lagi berturut-turut. Saya diajak ke sebelah barat. Oh, tadi kakak itu bukan di barat, bukan di timur, di barat. Nenek ini di tengah menunjukkan bangunan. Di sebelah paling timur, Poncot Golempang paling timur, itu saya diarahkan sendiri, seperti berjalan sendiri, mengarahkan ada batu, menemukan seperti batu di Sangkanjoyo yang sangat besar, bulat gitu, hitam warnanya. Saya mendekati sampai ada pintu ternyata. Semakin ada pintu. Saya kalau masuk ini pasti gelap di dalam batu ini. Ternyata pas saya masuk ke dalam, terang sekali, seperti ada matahari cahaya yang menerangi itu di dalam ruangan. Jadi ini apa gitu? Selama 3 malam berturut-turut saya berturut mimpi tentang Golempang. Nanti kita bahas di segmen ketiga nih kan. Baik. Pasti kan mimpi-mimpi ini dicek ke sana kan langsung Kang ya. Ada maksudnya ada penelusuran, ada keterkaitan ya. Ada keterkaitan dari Gunung Lingga dengan Golempang. Menurut cerita beberapa sumber dari masyarakat. Akan kita bahas di segmen ketiga. Baik. Siap. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng.
sekarang kita ada di segmen ketiga nih Kang. Nah yang ingin saya tanyakan Kang, apakah ada keterkaitan nih Kang, mimpi yang 3 malam berturut-turut dengan aslinya itu pada waktu itu langsung ekspedisi Kang atau seperti apa ke Golempang? Ya, saya langsung ekspedisi. Hmm. Saya mencari batu yang besar, mencari batu yang tunggulnya batu tilu itu, ya. Sampai saya bertanya-tanya kepada orang-orang tua yang masih ada di sekitar Golempang Dharmaraja. Apa sih ada sejarahnya gitu di atas itu? Apakah ada kehidupan atau ada tempat pertapaan atau apa gitu? Ada yang menyatakan bahwa dahulu itu Prabu Tajimalela juga pernah singgah di Golempang. Malahan menurut ahli spiritual katanya selendangnya juga kadang ada sampai ke Golempang, nyampe mungkin dari Gulingga atau bagaimana lah waktu itu sampai gitu. Terus ada 2 buah batu yang sempat sampai hari ini saya cari, bahwa 2 batu itu tempat petilasannya dulu Prabu Tajimalela, Prabu Gajah Agung dan Prabu Lembu Agung. Itu besar, dampar gitu. Mungkin meditasi beliau di sana gitu. Nah, terus itu sangat berbeda dengan yang di Gunung Lingga. Nah, yang masalah saya mimpi batu 3 itu, saya sempat langsung mencari dan menanyakan, katanya ada batu anu ngaburui bangkong. Ngaburui bangkongnya, yaitu di sebelah utara. Memang ada sepertiga di situ mendekati ke puncak gitu. Tapi saya tidak yakin dengan utak-atik rumus dari mimpi ini. Karena di situ disebutkan bahwa dapur. Kalau dapur berarti ini ada sebuah petilasan atau ciri yang sudah tertutup oleh dapuran awi atau apa gitu. Gitu. Dan penelusuran itu terus kita lanjutkan dan sampai mengundang teman kita yang bisa berkomunikasi dengan ini ya, dengan yang goib gitu, dan dimasukkan mediasi lah ya, mediasi bahwa yang masuk mediasi itu ternyata Uyutruwi dan menunjukkan bahwa memang ada dekat petilasannya beliau dulu tempat nyaung-nyaungnya di Golempang, ya itu ya jaraknya lah kurang lebih dari puncak ke sebelah utara itu kurang lebih 1000 meter. Nah, katanya ada rungkun awi haur dekat Balumbang, di situ memang ada batu 3 dan di situ menurut beliau tempat spiritual orang-orang yang berilmu dulu menyepi, meditasi gitu. Mungkin ada aura medan magnet ke atas atau cahaya atau apa ya yang titiknya bagus mungkin di situ untuk melaksanakan meditasi. Ya itulah. Nah, hasil penelusuran Kang, ekspedisi ada apa saja nih Kang yang relasinya sama dengan mimpi Kang? Atau sekarang masih ada yang sedang dicari Kang? Ada. Saya masih mencari batu yang besar itu yang saya masuk ke dalam batu hitam itu sampai pencarian ada batu tapi tidak besar gitu ya, adalah sebesar toren yang 1000 liter gitu. Saya menemukan di dekat pohon kosambi di bawah puncak. Nah terus masalah tentang apa tadi itu lupa saya. Nah, ada yang sangat unik dan sangat menurut saya selama dari 2016 sampai saat ini sekarang, saya baru kali ini menemukan sosok kakek-kakek berwujud di Golempang. Di Golempang. Bukan manusia kan? Bukan manusia. Saya kira manusia. Karena sore rintik hujan gitu kan, saya lagi menanam. Saya kan penghijauan terus di Golempang ini ya. Penghijauan supaya indah nanti menjadi wisata
kearifan lokal lah di sana gitu. Hijau kan enak gitu kan, segar. Saya habis nyangkul ini itu nanam berapa ribu bibit kan sama kawan-kawan, tapi yang melanjutkan saya sendiri kan di situ. Saya dari pagi sampai malam kadang di situ. Nah, pas hujan saya capek lelah. Saya tertidur. Terbangun setelah mau ka saripna. Saya bangun ternyata ada kakek-kakek. Di atas saung saya di sebelah tongoh lahnya, tongoh di saung. Pakai itu, pakai peci, celana segini, contoh warna biru. Pokoknya agak jadul baheula. Yang dia injak itu kebun yang saya sedang rawat. Yang tadinya balas saya gambung, udah saya tanam buah-buahan di situ. Kenapa dalam pikiran saya kakek-kakek ini kok jalannya kadinya gitu? Kan itu bisa dibersihan, masih bala gitu kan? Masih bala, nggak bisa dilewati gitu kan? Kenapa tidak jalannya aja yang sudah dibuldoser gitu kan? Nah, saya berniat, saya akan kejar kakek-kakek ini. Saya akan kejar, saya akan, kan, langsung saya tutup saung, kunci, kan, udah saripna mau pulang juga, kejar pakai motor. Saya cegat tuh, yang marah ke puncak, tek, kan pasti ke sini nih, lipat bala, iya, harunya. Malah saya sudah teriak, Ki, jangan ke situ, nggak ada jalan gitu kan, masih bala. Kejar hitungan berapa menit, saya naik motor cepet tak. Dicari teangan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Aduh, naon ya. Apa perlu cabut saya? Sosok-sosok yang ada di situ mungkin. Mungkin ya. Terus yang ini Kang, cerita itu yang ular tuh Kang, seperti apa Kang? Nah, ke beberapa hari setelah kejadian-kejadian itu, saya sih ya tetaplah pemikiran saya di sini tidak mengganggu kok gitu. Saya ingin menghijaukan Golempang atau membuka lapangan pekerjaan lah buat ke depan bagaimana gitu, membangun wisata desa. Nah, ketiga harinya setelah menemukan sosok itu, saya kan mau mesin rumput, mesin rumput warna hijau. Sebuah babat lagi kan, yang jalan kakek itu kan, saya babat lagi sampai bersih ke sana. Karena hujan besar, ini si mesin saya taruh di saung. Baru kali ini saya tidak dibawa nih, si mesin rumput ini. Saya taruh di saung, terus saya mau pulang. Saya dalam hati ngomong, saya meminta, yang minta ke atas kan ya. Terus keduanya saya meminta kepada yang ada di sini gitu ya, yang tidak terlihat, sosok-sosok ibu sakti yang ada di sini, tolong jaga ini mesin rumput saya, jangan sampai hilang, dia ngambil gitu. Tapi saya serius, fokus, gitu. Saya di depan saung, saya pulang. Pas paginya datang ke situ, saya bikin kopi, buka saung, ngopi setengah jam, di atas korosak, kok, kan, kos. Kirain saya toke, kan tahu saya di situ ada toke besar gitu, saya biarin hidup di saung gitu. Ah, toke, bener kan toke. Ngopi aja sampai setengah jam. Pas mau ngambil mesin rumput ke lebih dalam lagi pojok. Atuh udah orai kieu cileungeut tah. Ada ular ya. Atuh kita dulu udah saungnya pendek dengan suhunan deh gitu. Adalah 5 jengkal gitu. Kalau memang dia jahat mungkin sudah macok saya gitu. Ular apa Kang itu? Ular hijau ada segede leungeun mah. Oh, ular hijau. Mulilit kieu. Kieu colong tah. Nah, saya ngambil mesin rumput. Waduh, pas ngambil kan tiang mesin rumput kan tinggi ke atas. Baru sadar. Oh, orai. Astagfirullah. Dipangjagaan kan berarti. Dipangjagaan kan, gitu kan. Dipangjagaan kan. Mun sarua jeung mesin rumput warna hijau. Mesin rumput aman, alhamdulillah ada gitu kan. Saya bekerja lagi dan ular itu saya amankan. Saya ambil dulu batang pohon yang cagak. Udah, terima kasih. Saya amankan sampai ke ya menghilang lah gitu kan. Kang, sedikit harapan Kang tentang Golempang seperti apa Kang? Sedikit saja mungkin. Kita sudah berada di akhir segmen nih Kang. Ya. Harapan saya Golempang ke depannya menjadi destinasi wisata desa, menjadi kebanggaan warga masyarakat Dharmaraja khususnya dan umumnya Kabupaten Sumedang. Karena kenapa? Di situ ada sebuah potensi wisata yang sangat menarik, apalagi kami sudah menjajal untuk take off para layang dengan Kang Aris Baribaya bahwa di Golempang itu tempat para layang take off terbaik se-Kabupaten Sumedang. Terbaik Kang. Terbaik. Itu dan
Mudah-mudahan kedepannya menjadi daya tarik wisatawan kelas dunia yang ingin terbang di Golembang, karena arah anginnya sangat gampang sekali, tidak harus menunggu dari utara, selatan sini itu ada punggungan puncaknya itu sudah menyediakan alam di sana. Oke. Siap, mungkin itu pemirsa Aheng, perbincangan saya dengan Kang Andri sangat menarik ya. Mulai dari Gunung Lingga, Kang ya, Ya. mimpi 3 malam berturut-turut dan ada korelasinya dengan kenyataan, Kang ya. Dan Betul. sekarang masih melakukan ekspedisi. Ekspedisi. Dan cerita-ceritanya juga sekarang sudah mulai terkuak, Kang ya. Mungkin itu nanti kita bahas lagi, Kang, di lain waktu. Mohon maaf. Siap. Terima kasih Kang Andri, hatur nuhun. Mudah-mudahan Sama-sama, Kang. Golembang semakin menarik, semakin bagus bersama Kang Andri Amin. dan kawan-kawan di sana. Amin. Hatur nuhun pemirsa Par TV, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan, kita obrolkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.